Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar bab 2.1 tentang persamaan kuadrat. Sebelum memasuki pembelajaran, kita akan mengetahui dulu kompetensi dan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Untuk kompetensi dasarnya bisa dibaca. Yang pertama itu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Untuk tujuan pembelajaran sendiri itu linear dengan kompetensi dasarnya, yaitu setelah kalian mempelajari, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsepnya, mampu mendeskripsikan langkah penyelesaiannya, mampu menganalisis karakteristik berdasarkan akar-akarnya, mampu menyajikan hasil penyelesaiannya, dan mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Oke, kita akan mulai memasuki pembelajaran persamaan kuadrat. Tentu saja yang pertama kita perlu mengetahui apa sih itu persamaan kuadrat. Nah, di sini sudah ada pengertiannya bahwa persamaan kuadrat itu merupakan suatu persamaan yang hanya memuat satu peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Pada bab sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang apa itu pangkat ya. Pada materi perpangkatan kita sudah belajar. Untuk mengingatkan kembali, misalkan di sini ada 2 pangkat 3, maka 3 ini merupakan pangkat, atau jika kita jabarkan bisa menjadi 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Nah, itu merupakan pangkatnya. Nah, kalau misalkan dikatakan bahwa pangkat tertingginya adalah 2, maka di sini 2 pangkat 2. Kalau misalkan mau pangkat setelahnya, maksudnya di bawah pangkat tertingginya berarti 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Gitu ya. Bisa juga negatif. Nah, kemudian memuat satu peubah atau variabel. Apa sih itu? Kita bisa lihat ke bentuk umumnya dulu. Bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, dan c adalah bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Kenapa a tidak sama dengan 0? Sekarang kita perhatikan. Jika a di sini sama dengan 0, maka kan ax kuadrat ini sama dengan 0, maka tersisa bx ditambah c sama dengan 0. Jika kita lihat pengertiannya lagi, di sini dikatakan bahwa pangkat tertingginya adalah 2, sedangkan bx ditambah c sama dengan 0, dia pangkat tertingginya 1. Maka dari itu, A-nya itu tidak boleh sama dengan 0, agar pangkat tertingginya tetap 2. Nah, kemudian kalian perhatikan di sini, perlu diingat bahwa X itu disebut sebagai peubah atau variabel. Jadi X itu merupakan variabel, tidak harus X, bisa Y, bisa P, bisa Q, selama dia huruf. Ya. Nah, yang paling sering digunakan adalah X atau Y. Kemudian A, B disebut sebagai koefisien, C disebut sebagai konstanta. Apa bedanya koefisien dan konstanta? Jika koefisien itu kalau kalian perhatikan, A ini kan koefisien, B juga koefisien. Nah, dia itu bebarengan atau dikalikan dengan adanya variabel. Nah, jadi angka ya di sini itu angka ya. Itu angka, sedangkan yang X itu adalah huruf. Nah, angka yang ada pada yang bergabung dengan variabelnya itu dia disebut sebagai koefisien. Sedangkan C di sini kan tidak bersama variabel. Nah, berarti dia disebut konstanta. Jadi dia tidak dibarengi dengan variabel. Sedangkan yang dibarengi dengan variabel dia disebut sebagai koefisien. Seperti itu ya. Oke, kita bisa lanjutkan. Nah, sekarang setelah mengetahui pengertian dan bentuk umumnya, kita menelaah manakah yang merupakan persamaan kuadrat.
Yang pertama ada P kuadrat ditambah 3Q sama dengan 0. Kalau kita perhatikan di sini, variabelnya kan ada P dan Q ya. Sedangkan pada pengertiannya dikatakan bahwa variabelnya itu hanya 1. Sedangkan di sini 2, maka dia bukan persamaan kuadrat. Kemudian kita lihat yang kedua, di sini ada 2X ditambah 3 sama dengan 5. Kita lihat di sini bahwa pangkatnya dia ini kan 1 ya. Sedangkan di pengertiannya dikatakan bahwa pangkatnya itu pangkat tertinggi atau pangkat maksimalnya itu 2. Sedangkan di sini hanya 1, maka dia juga bukan persamaan kuadrat. Oke, kemudian contoh yang ketiga kita lihat di sini. Ada Y kuadrat dikurangi 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Jika kita perhatikan variabelnya di sini hanya 1, maka memenuhi. Kemudian jika kita lihat pangkatnya di sini juga 2, maka memenuhi juga. Sehingga dia bisa dikatakan sebagai persamaan kuadrat. Sekarang kita lihat ke contoh yang keempat. Di sini ada 3 dikurangi X sama dengan 0. Apakah variabelnya 1? Iya. Tapi apakah pangkatnya 2? Tidak. Pangkatnya hanya 1. Sehingga dia bukan termasuk persamaan kuadrat. Kemudian untuk contoh yang kelima, di sini ada P kuadrat dikurangi 3 sama dengan 1. Apakah variabelnya hanya 1? Iya. Dia hanya memuat P. Apakah pangkat maksimalnya 2? Iya. Lalu apakah dia dikatakan persamaan kuadrat? Iya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, tapi dia tidak memenuhi bentuk umumnya. Bentuk umumnya kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, dia tidak sama nih dengan ini. Apakah dia termasuk persamaan kuadrat? Iya. Selama yang ada di pengertian itu terpenuhi, maka dia bisa disebut persamaan kuadrat. Nanti kita akan membahas juga jenis-jenis persamaan kuadrat yang dimana tidak selalu berbentuk seperti bentuk umumnya. Ya, oke. Untuk contoh yang terakhir ada 3Y dikurangi X sama dengan 4. Di sini terlihat jelas bahwa ada 2 variabel, sehingga dia bukan persamaan kuadrat. Seperti itu ya. Oke, setelah kita sudah bisa mengetahui mana sih yang persamaan kuadrat dan mana yang bukan, sekarang kita akan belajar gimana cara mengubah suatu persamaan menjadi bentuk umumnya. Tadi kan ada yang dia termasuk persamaan kuadrat, tapi kok tidak seperti bentuk umumnya, kan ya? Nah, kita belajar di sini. Yang pertama, oke, di sini kan tidak ada bentuk kuadratnya ya. Nah, ini bisa kita kalikan, ya. Nah, kita kalikan, berarti kan X dikali X ditambah 2 dikali X sama dengan 6. Nah, ini kan sama dengan X kuadrat ditambah 2X sama dengan 6. Kalau bentuk umum kan yang paling kanan 0 ya. Nah, ini bisa kita kurangi dengan 6. Jadi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 6 sama dengan 6 dikurangi 0, 0. Nah, apakah dia sudah seperti bentuk umumnya? Iya. Ya. Oke, bisa kita tulis di sini mungkin. Menjadi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 6 sama dengan 0. Oke. Yang pertama sudah selesai, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, yang kedua di sini, wah ada yang namanya pecahan. Padahal di bentuk umumnya sama sekali tidak ada pecahan. Dan dia juga belum memuat kuadrat. Oke, berarti kita bisa coba hilangkan dulu pecahannya. Kita buat menjadi bentuk bulat biasa. Bagaimana berarti? Kan bisa kita buat 12 per X dikali dengan X. Kenapa dikali dengan X? Di sini kan menyebutnya X. Kalau kita kalikan dengan X, maka kan dia menjadi 1. X dibagi X kan 1. Makanya dia 12 per 1 sama dengan 12. Jadi dia bulat, tidak ada pecahan lagi. Nah, jika 1 dikalikan X, maka semua harus dikalikan X sama dengan 4 dikali X. Maka ditemukan 12 ditambah X kuadrat sama dengan 4X. Nah, kemudian yang sisi kanan kan harus 0. Berarti bisa kita kurangi dengan 4X menjadi 12 dikurangi 4X ditambah X kuadrat sama dengan 0. Atau jika ingin lebih rapinya,
Nah, bisa kita tuliskan di sini menjadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 12 sama dengan 0. Gitu ya. Oke, 2 contoh sudah nih. Sekarang kita lihat ke yang selanjutnya. Nah, ini sekarang dia sudah ada pangkat 2-nya. Dia juga sudah terlihat bentuknya. Tinggal kita kurangi saja. Kan yang perlu digantikan berarti sisi kanannya belum 0 ya. Berarti kita jadikan 0 dikurangi apa? Kan dikurangi 6Y dikurangi 10. Jadi Y kuadrat dikurangi 6Y dikurangi 10 ditambah 1 sama dengan 6Y dikurangi 6Y 0. 10 dikurangi 10, 0. Nah, seperti ini. Jadi Y kuadrat dikurangi 6Y dikurangi 9 sama dengan 0. Memenuhi ya sekarang? Sudah seperti bentuk umumnya. Y kuadrat dikurangi 6Y dikurangi 9 sama dengan 0. Oke. Sekarang yang terakhir. Nomor 4. Wah, di sini ada akar ya. Nah, kalau kita dulu pada bab sebelumnya juga sudah belajar akar. Akar A itu kan sama dengan A pangkat setengah ya. Kalau misalkan mau menghilangkan akarnya kan berarti boleh aja kita buat, atau ini mau dijadikan akar A pangkat 1 gitu ya. Jadi kan bisa kita buat akar A dikuadratkan, atau akar A dikali akar A. Nah, ini kan juga sama dengan A pangkat setengah dikali 2 sama dengan A pangkat setengah kali 2, 1. Gitu ya. Nah, ini juga sama, bisa kita kuadratkan. Kalau yang di kanan dikuadratkan, berarti kiri dikuadratkan semua. Berarti ini, sekarang kita kuadratkan. Berarti kan 2 pangkat 2, 4. X dipangkatkan 2, X kuadrat. Sama dengan akar. Kalau dipangkatkan jadi bilangan itu sendiri. Jadi X dikurangi 3. Oke, sekarang sisi kanan kita jadikan 0. Maka dikurangi X ditambah 3. Jadi dia tidak selalu dikurangi ya. Bergantung pada angkanya ini apa. Di sini kan negatif 3. Maka agar 0 kan berarti kita perlu menambahkan 2. Menambahkan 3, bukan dikurangi 3. Oke. Diperoleh 4X kuadrat dikurangi X ditambah 3 sama dengan 0. Oke, kita hapus dulu. Maka di sini diperoleh 4X kuadrat dikurangi X ditambah 3 sama dengan 0. Oke, berarti dari 4 contoh ini tadi, kita bisa lihat, kita bisa lihat ya, yang pertama, kalau misalkan ada bentuk seperti ini, maka kita bisa langsung kalikan saja atau faktorkan. Ya, nanti akan ketemu bentuk umumnya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada pecahan, berarti bisa kita buat bulat dulu dengan dikalikan penyebutnya. Kemudian yang ketiga, kalau bentukannya seperti ini, berarti bisa langsung kita kurangi saja yang sisi kanannya agar menjadi 0. Jangan lupa untuk setiap kita melakukan suatu operasi di suatu sisi, entah itu kanan atau kiri, berarti sisi kebalikannya juga perlu dioperasikan. Gitu ya. Misalkan di sini kalian di sisi kanan ditambah 6Y, berarti di sisi kiri juga harus ditambah 6Y. Yang terakhir, kalau misalkan ada bentuk akar, maka bisa kita kuadratkan. Didapatkanlah seperti ini. Ya. Oke, sekarang untuk pembahasan yang terakhir, ada jenis-jenis persamaan kuadrat. Ya, dulu. Oke. Yang pertama, ada persamaan kuadrat trivial. Mungkin diingat dulu bahwa tadi bentuk umumnya kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat trivial ini hanya AX kuadrat sama dengan 0. Contohnya ada 2X kuadrat sama dengan 0. Kemudian ini hilang kemana? Nah, seperti yang dijelaskan di slide pengertian, kan A tidak boleh sama dengan 0 ya, agar AX kuadratnya itu tidak bernilai 0. Maka kalau misalkan di sini dia tidak ada, itu berarti dia sama dengan 0. Atau bisa kita katakan bahwa B-nya itu sama dengan 0 dan C-nya itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ada AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Contohnya 2X kuadrat ditambah 3 sama dengan 0.
Nah, berarti ini kan tidak ada B-nya, berarti bisa kita katakan bahwa B-nya sama dengan 0. Yang selanjutnya ada persamaan kuadrat tidak lengkap. AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Contohnya 2X kuadrat ditambah 5X sama dengan 0. Maka di sini yang tidak ada apa? C. Maka kita bisa tuliskan C sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, nomor 4. Ini persamaan kuadrat lengkap. Contohnya 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0. Dia memenuhi semua. Jadi A, B, C-nya tidak sama dengan 0. Oke, mungkin untuk hari ini kita pelajari ini dulu. Silakan kalian buat contoh sebanyak-banyaknya tentang jenis-jenis persamaan kuadrat maupun bagaimana cara mengubah suatu persamaan biasa menjadi bentuk umum persamaan kuadrat, gitu ya. Atau mungkin ada suatu persamaan, ada beberapa persamaan, nanti kalian telah apakah dia termasuk persamaan kuadrat atau tidak, seperti yang sudah kita bahas tadi. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi silakan minggu ini dimatangkan dulu pemahamannya terkait apa itu persamaan kuadrat. Sehingga nanti waktu menentukan akar-akar dapat lebih mudah. Oke, mungkin sekian dulu untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.